Shalom Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan tentang selayang pandang kita bilangan. Kita masih terus melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu. Setelah peristiwa mereka menyembah Baal milik Moab itu, mereka kawin campur. Nah sekarang Bapak Ibu, mereka kemudian dihitung ulang lagi dalam kitab bilangan itu Bapak Ibu pasal 26. Jadi di awal kita bilangan mereka dihitung, sekarang Tuhan mau Musa menghitung lagi umat Israel yang berusia 20 tahun ke atas. Bapak Ibu, ketika pertama sekali dihitung umur 20 tahun ke atas itu, lalu kemudian 39 tahunlah mereka berjalan bersama-sama. Nah mereka itu pada akhirnya generasi ini dimusnahkan oleh Allah, dibinasakan di padang gurun. Dan hanya Yosua dan Kaleb, angkatan mereka dan di bawahnya lah yang masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan harus bertindak keras kepada bangsa ini. Bangsa pilihannya, umat yang telah Dia pilih sendiri, yang Dia telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi umat pilihannya. Dia yang telah berjanji kepada Ishak, Dia yang berjanji kepada Yakub. Allah yang berjanji, Allah yang sama inilah yang menuntun bangsa Israel. Tetapi mereka yang terus-menerus tidak punya iman yang sungguh kepada Tuhan, pada akhirnya dibinasakan di padang gurun Bapak Ibu. Mereka memang dipilih oleh Allah. Di dalam kedaulatan Allah, Allah memilih mereka. Allah menuntun mereka. Allah memimpin mereka. Tetapi oleh karena kesetiaan mereka tidak pernah bisa teruji. Kesetiaan mereka hanya selalu bersifat temporal. Setelah itu mereka berbuat jahat lagi di mata Tuhan. Dan akhirnya sungguh mereka dimusnahkan. Bapak Ibu, kita perlu belajar bagian ini bersama-sama. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih oleh Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang berkasih karunia atas kita. Tuhanlah yang penuh rahmat datang untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi di bagian kita Bapak Ibu, setelah kita mengalami kelahiran baru yang dari Roh Suci itu, marilah kita menjadi umat yang setia. Umat yang terus berpegang teguh kepada iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jangan menganggap remeh dan enteng panggilan Tuhan. Jangan merendahkan anugerah Allah. Bapak Ibu, anugerah Allah itu ajaib luar biasa. Berhentilah bermain-main dengan anugerah Allah itu. Berhentilah Bapak Ibu. Marilah kita belajar serius di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak menyayangkan umat pilihannya. Jika umat pilihannya berlaku kurang patut, Dia pasti akan tegur, bahkan dihajar. Bapak Ibu, jadilah anak-anak yang baik. Janganlah menjadi anak-anak yang gampangan. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah tunggu Tuhan cambuk kita dulu, Tuhan disiplin kita dulu, barulah kemudian kita sadar. Jauh lebih baik Bapak Ibu senantiasa kita waspada dan berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab bilangan kita sudah belajar beberapa hari ini Bapak Ibu. Pada akhirnya hanya generasi kedua lah yang kemudian bisa menduduki tanah perjanjian. Bahkan nanti waktu kita sampai di kitab Hakim-Hakim, generasi kedua pun berlaku yang sama buruknya dengan kakek moyang mereka selama perjalanan di padang gurun. Kita perlu belajar bersama-sama Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita. Ingatlah, kita umat pilihan Allah, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Allah. Mari berhati-hati, hiduplah dengan serius, namun tetap ceria. Hiduplah dengan sungguh-sungguh, tapi jangan pernah lupa berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.